Kita hidup di zaman yang disebut dengan era post-normal. Zaman di mana kepastian menjadi langka, perubahan datang tanpa basa-basi, dan kompleksitas menjadi keseharian. Di tengah situasi ini, revisi Undang-Undang Sisdiknas tidak boleh hanya menjadi tambal sulam. Ia harus menjadi tonggak besar yang menjawab masa kini sekaligus juga mengantisipasi masa depan. Undang-Undang Sisdiknas yang baru harus menyelesaikan apa yang disebut dengan extended present. Persoalan lama yang seharusnya sudah selesai, seperti masalah tata kelola guru, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan, seperti yang tidak berdiri di atas peta jalan yang kokoh, hingga rendahnya capaian literasi dan numerasi kita. Tapi lebih dari itu, undang-undang ini harus memberi ruang bagi masa depan, baik yang bisa kita prediksi, familiar future, maupun yang belum terpikirkan sama sekali, untouched future. Termasuk di dalamnya adalah perubahan geopolitik global yang bisa kita ramalkan, pergeseran kekuatan dunia, krisis energi dan pangan, perebutan teknologi, hingga dominasi ekonomi digital. Semua itu akan mempengaruhi arah pembangunan nasional, termasuk kebijakan pendidikan. Karena itu harus menjadi mindset bahwa perubahan itu bukan kemungkinan, tetapi adalah keniscayaan. Pertanyaannya adalah, Indonesia ini mau kemana? Mau jadi apa? Apakah kita akan tetap bergantung atau akan berdiri mandiri? Apakah kita akan menjadi penonton atau akan menjadi pemain global? Maka pendidikanlah yang harus menjadi penentu arah. Sistem pendidikan harus membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga sadar geopolitik, berdaya saing global, dan memiliki identitas kebangsaan yang kokoh. Itulah sebabnya di antaranya otonomi daerah dalam pendidikan perlu diperkuat agar tiap daerah bisa bergerak cepat merespon zaman. Dan kebijakan pendidikan ke depan harus progresif, bukan sekadar menyembuhkan luka masa lalu, tapi juga mengarahkan bangsa ini menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan berperan aktif di dunia.